Kamu berarti apa? Saya apa? Soalnya di bawah kan, dia punya apa? Kita bakal nyicipi itu juga. Ini. Apa sebabnya? Setiap merasakan sesuatu, rujuk. Ada kaidah, anak kaidah yang tidak dipahami, padahal itu dalam sekali. Dari bus pucuk yang ilat saja, mesti orang itu ngerti ilat malu binian. Kira-kira apa? Ujung lidah ini menentukan bahayanya orang lain atau tidak, bahayanya dirinya sendiri atau tidak. Ya Bre, oke, lamun ente tukang masak, baik itu di restoran ataupun di rumah tangga ataupun di hajatan, kira-kira tukang masak ini Bre? Karena apa? Menentukan enak belenak tergantung hilang. Nah, ini luar. Aduh asin, tahu ini bisa nak? Kira-kira ngomong beli ngomong? Ngomong. Masak asin, goblok rumah sakit ya. Jadi lidah ini menentukan supaya tidak bahaya, supaya tidak dihina orang, supaya tidak dicaci maki orang, supaya juga orang lain selamat, supaya orang lain enak belenak tergantung ilatnya ujungnya sampean. Bener deh kamu. Lamunan asam masih di ordina 6, kira-kira di B? Bangkrut play, bangkrut. Lamunan asin lekek tetap bisa berongna, kira-kira B? Ini walaupun ujung adalah alat ukur keselamatan, alat ukur enak belenakin sebuah kehidupan. Bisa saja kita rusak ini, Anda tidak pernah mengukur ujung lidah Anda. Anda tidak pernah memperhatikan kalimat apa yang pertama Anda ucapkan pada setiap pertemuan Anda. Bangun tidur, kalimat apa yang akan Anda ucapkan. Karena ini adalah ukuran selamat dan tidaknya Anda, selamat dan tidaknya keluarga Anda dan orang lain. Pernah sampai memperhatikan lidah kalian ketika mulai pertama kali ucap? Pernah beli? Sedina pembira ngomong beli sakit, sedina ngomong bagusnya pembira. Setuju beli? Ini menentukan bahwa uripe sampean enak kalau benar tergantung ujung lidah awal kalian bicara. Makanya Rasulullah SAW selalu mengajak kepada umat-umatnya, awalilah dalam setiap pembicaraannya adalah alhamdulillah. Wa khairu doa alhamdulillah. Tidak ada yang lebih baik dalam setiap kamu berdoa, dan sebaik-baiknya doa adalah hamdalah. Alhamdulillah, rasa syukurnya kalau Gusti Allah. Muji-muji Gusti Allah. Berapa banyak yang semua rezekinya hilang gara-gara setiap pertemuan dengan orang tidak awal pembicaraannya tidak mengucapkan alhamdulillah. Makanya Anda lihat setiap orang berserama. Pernah lihat orang khotbah? Apa orang khotbah ngomongnya? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazala Qur'an. Saya tadi juga alhamdulillahilladzi. Wow. Semua orang khotbah, orang ceramah termasuk berdoa kepada Allah pun alhamdulillah mengawalinya. Maka kata Rasulullah, awalilah setiap ucapan itu adalah hamdalah. Para kena telepon enggak? Assalamualaikum, salam, Alhamdulillah, warasta, aja mengonon. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah semua sehat. Ujung lidahnya kalau diawali dengan memuji Allah itu adalah sebaik-baiknya doa. Karena setiap awal mengucapkan itu kalau tidak didasari dengan pujian kepada Allah, maka Anda celaka, maka Anda rusak. Jadi, mengawali satu pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengawali pertemuan dengan orang mengucapkan alhamdulillah.
Assalamualaikum. Dengerin deh. Mengawali suatu pekerjaan Bismillah. Mengawali pertemuan mengawali pembicaraan Alhamdulillah. Eta teh itu. Kalau 3 ini kalian pegang baik-baik, kalian selamat dan sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Eta ada ketemu batur be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pribe coy. Oh, oke, sira mo. Gaya dia selalu dulu, Bebe. Waalaikumsalam. Pribe kabar dulu. Ya, kok itu mau baik lah. Jangan. Mengawali satu pekerjaan dengan Bismillah. Mengawali pertemuan dengan saudara. Mengawali pekerjaan dengan Bismillah. Mengawali pertemuan Assalamualaikum. Mengawali pembicaraan Alhamdulillah. 3 bisa sukses dunia akhirat, tidak belakang-belakang. Serius kok. Amin. Assalamualaikum bisa, ya kan? Mengawali pekerjaan Bismillah bisa. Mengawali pembicaraan batin. Kun kagak bentongna. Hilang rezekinya, ditipu rezekinya, dongeng blok dikabul. Bayangkan, Anda mulai pekerjaan Bismillah, bertemu dengan yang lain Assalamualaikum. Ketika Anda bertemu dengan yang berdoa Allahumma sholli Muhammad, Allahumma Muhammad, bisa. Tapi ketika Anda membicarakan dengan orang lain, keperluan dengan orang lain, merumuskan usaha Anda, merumuskan kehidupan Anda, merumuskan sosial Anda, merumuskan semua kehidupan Anda, tidak diawali dengan sebaik-baiknya doa, yaitu Alhamdulillah. Kata Rasulullah, tidak ada doa yang lebih baik, khairul doa Alhamdulillah. Sebaik-baik doanya Alhamdulillah. Kenapa kok Alhamdulillah menjadi paling baik dalam berdoa? Karena Allah telah memberikan segala-galanya kepada manusia. Bener nggak? Tony sampai dulu mengucapkan kesyukuran. Kira-kira Allah mau deh. Ente esok sore dipakani kabeh, oh deman terus anak rabine terus deman baik. Orang mengucapkan kesyukuran. Kira-kira mau deh. Maka kata Rasulullah, sebaik-baiknya pembicaraanmu dengan siapapun, apalagi dengan Allah, adalah mengucapkan kesyukur karo Gusti Allah. Dan itu menyatakan kenapa ketika pertemuan mulai mengawali pembicaraan Alhamdulillah, itu sebagai tanda pertemuan kita dengan Anda itu adalah kedua-duanya. Anda bersyukur, aku pun bersyukur. Itulah pertemuan orang-orang yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Apabila mengawali suatu pembicaraan tidak diawali rasa syukur, tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka azabnya sangat pedih. Jadi wajar dalam kehidupan sampean tersiksa dimanapun Anda berada. Oke? Sallallahu alaihi wasallam. Oh tak jelas nang coy. Alasan-alasannya. Kira-kira Pak Bro. Jadi ente aja kaget lamun rezeki hilang. Ente aja kaget lamun dongai orang dikabul. Ente aja kaget lamun bahas orang jitu. Jangan. Ya. Anda jangan kaget kalau setiap di dalam perjalanan Anda terdapat bencana, malapetaka. Anda jangan kaget kalau dimanapun Anda berada terhina dan tercaci maki. Karena mengawali setiap pertemuan Anda dengan siapapun tidak diawali dengan rasa syukurnya kepada Allah. Setinggi-tingginya rasa syukur itu mengucapkan Alhamdulillah. Maka Rasulullah mengatakan Alhamdulillahilladzi bin nikmatihi tatibus sholihati ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan segala kenikmatannya atas segala keadaannya. Dan di bagian sengsara tetap itu nikmat dan berpahala. Bagaimana caranya? Bahwa sengsara itu adalah nikmat dan berpahala ketika sengsaranya, kesulitannya merasa bahwa ini adalah diperintah Gusti Allah. Emang itu Allah. Ente diperintah RT Waseno. Diperintah bupati baik, padahal mau jawab pembelak. Ayo Le, Bongkor seneng ya. Sob, tolong ambilkan sembelak Sob. Kira-kira kamu ngomong Jokowi kira Sob. Wah, bawa bendera langsung. Woi. Ya. Ya. Jadi saya berikan rahasianya ketika Anda jangan tanya yang macam-macam kemana-mana. Kok saya ditipu ya?
Kok saya di dalam sana dihina sama mertua ya? Kok saya dihina sama istri saya? Kok dihina sama anak saya? Kok dihina sama tetangga saya? Semua bentuk itu. Kok rezeki kaya? Kita bisa rumuskan barang baik-baik ternyata berkhianat ya. Semua terjadi malapetaka. Dasarnya setiap pembicaraan dengan Allah, setiap pembicaraan dengan teman-teman kalian, dengan istri kalian, dengan anak kalian tidak diawali dengan maka yang Anda terima dalam setiap perjalanan hidup Anda adalah azab yang pedih, bukan nikmat yang bertambah. Ujung hidupmu harus alhamdulillah. Ini kajian bis pucukeng ilang. Mungkin arane daginge ning bis. Kajian coy, masih ada apa? Lanjut. Siapa yang mengerti? Takon. Ini wancing yang kita ngomong tak ngomong. Nah, kawan-kawan. Silakan takon deh ke Mas. Lanjut. Enak pun Nah, kedua. Ini jika kajian ini dulu baru bisa menghilang. Jadi sebaik-baiknya mengawali satu pembicaraan dengan siapapun, alhamdulillah. Kalau orang mengucapkan dia alhamdulillah, Anda jawab apa? Amin. Doa itu mesti bukan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa habibina wa karimina wa syafiina wa dzurrina wa maulana Muhammad. Tidak seperti itu. Tidak boleh sebenarnya. Yang boleh gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi majida. Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yang bagi lil jalal karimul sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa habibina wa karimina wa syafiina wa dzurrina wa maulana Muhammad. Itu begitu mestinya. Kalau sholawat dulu salah karena tidak sesuai dengan hadis. Mengawali sebenarnya salah dong. Mengawali sekarang kalau mengawali setiap pekerjaan dengan hamdalah salah nggak? Salah. Itu udah makom-makomnya. Harus hamdalah. Nah, karena wis umum ini umum konon dari kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli. Tetap saya mulai dari hamdalah dulu, saya tidak mau. Karena itu menentang hadis, tidak boleh. Itu menentang Quran. Karena saya demen kaji Nabi sholli baik awal istirah kita tetap memulainya dari itu Tuhan, dari Allah. Kenapa? Karena Rasul diutus itu adalah membawa risalah Gusti Allah. Jadi mengutamakan Allah dulu, baru keduanya Rasul. Jangan Rasul dulu, salah. Walaupun bahasa yang demen deh. Ya kita kan demen kaji Nabi, tapi itu aturan. Boleh? Ya kalau begitu lanjutkan dong mestinya. Jangan didoa saja, teruskan ke yang lainnya. Bisa kan? Selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nazal Quran. Pasti begitu. Kamu boleh? Kalau misalnya kita mulai doa, bicara sama Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina. Berarti mulai dari mana? Mestinya selamanya selawat dulu dong. Hari hukum sekalian. Jangan hari donga selawat dikit, hari giliran ceramah iya salah. Jadi harus bertanggung jawab di alam saja. Baik, oke. Sallallahu alaihi. Ya salah. Itu juga. Saya ngikutin kepada para alim ulama seperti itu. Oke, saya ikutin. Mulai dari selawat dulu. Tapi ceramahnya selawat dulu. Wong Kanjeng Nabi kan ngomong je, mengawali setiap pembicaraan harus dengan alhamdulillah kata Rasulnya. Ya Pak? Termasuk dongak berarti bicara ke siapa? Karo Gusti, karo apa ngucap nange? Alhamdulillah. Ngucap nange karo sesama muslim? Alhamdulillah. Berarti termasuk tanda-tanda orang yang bersyukur. Orang bersyukur dapat apa? Nikmat. Yang tidak bersyukur? Azab. Kalau pertemuan di antara keduanya, pertemuan di antara rapat-rapat seperti ini atau bertemu dengan anak-anak istri tidak mengawali bismillahirrahmanirrahim, tidak mengawali dengan alhamdulillah, apa dapatnya? Dapat apa? Siksa coy. Ya tuh. Ente pernah ngomong ke Rabbi, tangi dulu. Assalamualaikum. Ya, Bismillah. Orang sama salaman kemarin Mas Zero ya. Alhamdulillah mah. Pernah dulu. Kacau, pernah dulu. Orang pernah dulu. Goblok orang hancur Pak. Ngerti begini ngerti ya. Pernah belum? Alhamdulillah. Pernah dulu.
Jadi uripe sampai nanti kena siksa. Donga bengi-bengi kalau Gusti Allah ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Malik ya Qudus ya Qabla ya Qafi ya Gula ya Qafi. Ya, tapi berujung malah mendapatkan dari Gusti Allah sok kamu buktikan dalam setiap perilakumu. Karena yang namanya iman itu adalah iqrar bil lisan, aqdul bil qalbi, wa amalan bil arkan, dengan perbuatan. Perbuatannya ternyata di ngomong apa yang terjadi. Ini pengajian. Lanjut. Lah kasih takon. Wah, kelakuan. Bismillah dulu, alhamdulillah dulu. Bismillah dulu, alhamdulillah. Kerjaan bismillah. Setiap mengawali pertemuan, setiap mengawali pekerjaan, setiap mengawali pembicaraan, Jadi kalau mau ceramah tuh bismillah dulu, alhamdulillah. Alhamdulillah dulu. Pembicaraan, kita kan harus kerjain ke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Dan ketemu beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi harapan ngom. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an. Kan konon dong. Iya kan? Kalau mau doa berarti bismillah dulu ya. Alhamdulillah dulu. Kalau mau doa Tapi enggak alhamdulillah gitu dulu, enggak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kan kerjanya bismillah. Ada kerjaan bukan dong? Kalau kerjaan bismillah. ada maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ada makomnya, semua kerja besar gini. Saya ini mau doa nih, mau doa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bukan itu. Saya mau kan ini saya mau doa. Bismillah. Nah, itu kan mau ngerjain kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Nah, itu namanya. Ya gitu ya. Jadi kalau bismillah itu artinya kerjaan itu berarti ada gerak. Kira-kira ya, ada kehidupan yang bergerak. Tapi hari ngomong berarti anak cangkem kan, dia mau akan. Ya, kalau ketemu ada lain yang sobrong. Mau ceramah. Mengerjakan dulu. Mau Ya. Ya. Lanjut. Takon besok, takon beli. Ini Pak. Inilah. Belum paham ya. Orang tukar baca. Habis sholat senang. Habis sholat doa Bismillah dulu. Apa? Enggak bismillah juga enggak apa. Karena doa itu bukan pekerjaan. Habis sholat langsung alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, astagfirullah, enggak apa-apa. Karena bukan kerjaan. Kalau tidak bergerak itu berarti bukan pekerjaan. Ada pasangan di mana? Kecuali Anda mau bangun di tempat baca ini macam bukan apa sih? Cepat. Supaya Anda tidak kehilangan rezeki, tidak kehilangan manfaat, tidak kehilangan keberkahan, dan Anda mendapat tambah nikmat. Ya. Karena ini banyak orang yang tidak tahu. Kenapa Islam ini menjadi rusak dalam setiap perbuatannya? Karena kurang bersyukur yang dari mana? Karena setiap pertemuan dengan siapapun tidak pernah diawali dengan pembicaraan dengan Alhamdulillah. Yo langsung assalamualaikum warahmatullahi anak-anak langsung on kan? Iya, itu guru yang pesantren model mengkonon. Al mustajab selalu yang berbeda apa aja kok. Ente kamu mau Udin? Kayak bunda. Sudah sana tak komplain 5 menit, udah rokok dikit. Yo. Ngomong apa terus ngomong apa? Masih cepat. Bisa. Enak di sana, jangan uding ke sini. Tunjuk lagi saya tuh. Kapu baik udah diurut kayak si kapu baik. Lemes. Oh, saya sana bertapak, kamu sini. Serabentok ya. Ya, takon. Kalau ada tanya silakan. 5 menit. Adi,
Ini tak komplain di wawancara, tak komplain. Tapi biasanya gelangan Quran itu kan selawat itu Allahumma habibina wa safina wa rukina wa maulana Muhammad. Biasanya diawali sholawat untuk aku. Tapi jarang yang alhamdulillah rabbil hamdan ya. Itu udah biasa pokoknya. Maksudnya enggak di sama itu Kan kita ngomong hukum. Sebenarnya dalam hukum itu tidak boleh. Karena berarti maksudnya apa? Diperbolehkan atau Ya tidak boleh tetap. Tidak boleh berarti mengawali manusia ketimbang Tuhannya. Tidak boleh. Makanya saya mensiasatinya sebagai orang yang lugu dan luhur jiwa dan bukti maksudnya. Itu mengawalinya tetap alhamdulillah rabbil alamin. Nih, yang ngomong kan? Nah, sering kan saya gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala wina. Itu yang melong. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung kepada Allahnya tetap kan benar. Karena itu mensiasati aja, karena itu tetap tidak boleh. Berarti mendahulukan Rasul dan Rasulnya gawean siapa? Tahu siapa? Ya kan? Alhamdulillah itu adalah kalimat qasam. Artinya terbagi. Segala puji bagi Allah itu ada isinya 4. Isinya 4. Dan 4 harus diawali tetap. Qadim alal Gusti Allah muji Allah. Terus Qadim ala hadis. Qadim alal Hadis. Gusti Allah muji. Oke. Terus hadis Hadis ala hadis. Makhluk muji. Oke. Terus Hadis ala hadis. Itu boleh, tapi sumber dasarnya mengawali setiap pujian itu harus sumber dasarnya dari Allah Subhanahu. Kayak gitu. Jadi paham? Jadi hukumnya ya terserah mereka hukumnya. Secara dalil tidak boleh. Tidak boleh. Tapi karena Rasul masih mengatakan karena salahkah mereka? Kalau di secara hukum salah, tapi secara adabiah ya mungkin karena terlalu cinta itu lebih dilarang, mana itu lebih. Karena ada hukum adabiah. Kira-kira paham? Hukum ada. Karena saya tidak menikahi Nabi, ya mungkin sah-sah saja bagi mereka sah-sah saja. Sebenarnya harus diawali dengan hamdalah dulu, tetap. Karena Rasul tidak pernah mengajarkan. Seumur hidup saya belum pernah mendengar Rasulullah mengajarkan bersolawat dulu dalam berdoa. Tetap mulainya dari hamdalah dulu. Ya kan? Makanya saya dalam makom Imam Syafi'i ada sesuatu seperti bacaannya. Saya setuju sebenarnya dengan bacaan Imam Maliki itu. Ketika baca Al-Fatihah itu dimulai hamdalah dulu. Karena kita mau bicara dengan Allah Subhanahu dan kita dalam keadaan sudah bersikap seperti ini. Jadi tidak boleh diawali dengan basmalah mestinya. Saya setuju dengan itu. Karena apa? Karena saya mau bicara dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Setuju dengan itu. Cuman karena kita balik-balik ngomong umumnya kene Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Nah, kenapa itu berarti bukan sebuah kerjaan kita menghadap itu. Akan tetapi ketika ngaji tilawah, ngaji kan pokoknya. Kenapa? Ngaji bukan pekerjaan tapi adalah membaca sistemnya. Ngaji itu, lorok kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ngaji. Itu bukan sebuah kerjaan tapi sebuah penzikiran kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi itu makom-makom yang tidak dipahami kadar-kadarnya. Tapi bagi seorang yang legowo sah-sah saja. Saya kalau ngimami ya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bahkan di luar daerah sana tetap hamdalah. Bukan saya tidak menyukai Imam Syafi'i. Semua hukum-hukumnya saya pakai Imam Syafi'i. Tapi pada saat kadar-kadar yang tertentu tidak juga saya lakukan. Sama ketika kita naik haji, umroh juga tidak menggunakan Imam Syafi'i. Batal baik soy. Ya, apa bagaimana batal. Aku dia bikin keder atau beli aduh. Paham? Pasti menggunakan Imam Hanafi, kayak gitu ya. Jadi pakai aja. Nih lu baca kenceng aja hukum nggak kendor nggak? Itu konon. Lah kan kaku kan nggak gini tukaran baik ini. Gitu ya. Beda Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah beda. Kalau Nahdlatul Ulama itu lebih cenderung kepada bab-bab keturunan adabiah. Itu utama. Kalau Muhammadiyah itu adalah keilmuannya. Yang namanya ulama kalau ilmunya sudah harus ada apa namanya? Ada atur apa namanya? Ada kelas ya, bukan apa kelas apa namanya? Test on property. Ada ukurannya. Kalau jadi ulama tuh harus begini dulu.
S1-nya S1 saja ini kalau kitab-kitabnya ini dia paham, kalau baru dia kamu boleh ceramah di Muhammadiyah. Nggak ada. Muhammad di sana Habib ada nggak? Ada nggak Habibnya? Banyak. Nggak boleh pakai Habib. Karena Habib itu kekasih Allah. Jangan dikira Ahmad Dahlan itu bukan Habib, itu Habib. Tapi tidak dipakai karena di sana yang namanya Habib itu tidak sembarang orang, harus cinta kasih, penyayang, luhur jiwanya, selalu mengalah, selalu mengerti, selalu mendoakan, tak pernah benci orang, tak pernah gibah orang. Saat itu dan melalui tingkatan ilmu yang sudah top gitu loh. Itu padahal Ahmad Dahlan juga Habib gitu loh. Sunan Gunung Jati juga Habib, tapi tidak mengatakan Habib gitu. Jadi Habib menurut tingkatan-tingkatan seperti itu adalah merupakan tingkatan-tingkatan keilmuan. Gitu. Kira-kira paham ya? Tapi di Nahdlatul Ulama itu turunan baik itu dari Sayyid ataupun dari Syarif. Sayyidina Hasan Husain sudah dikatakan Habib. Ilmunya belum mencukupi, kadar keilmuannya belum memahami, tingkatan-tingkat makom ma'rifat syariatnya itu belum memahami secara total, mulai akhir timbul sombong kebanggaan. Itu terjadi banyak di situ. Kira-kira paham ya? Jadi di tingkatan Muhammadiyah banyak habaib, tapi tidak boleh ada habaib. Boleh ada habaib, ada tingkatan gitu loh. Saya terdidik dari Nahdlatul Ulama lama sekali. Tapi saya memahami ini. Ada yang saya pahami, ada yang saya sukai, ada yang tidak saya sukai. Karena memiliki kajiannya berbeda-beda. Saya belajar dari kecerbonan tentang ilmu naskah-naskah kuno. Saya memahami banyak. Bahkan aliran Kanjeng Sunan Gunung Jati tidak ada Nahdlatul Ulama. Adanya As-Satoriyah dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan Muhammadiyah sekarang itu, jangan paham. Muhammadiyah yang zamannya Kanjeng Sunan, bukan zaman sekarang. Nanti ajarannya boleh kalau saya beritahu. Muhammadiyah zaman sekarang tidak boleh ada bisnis yang kembali rasa, tidak ada. Itu kan Muhammadiyah aslinya. Muhammadiyah Kanjeng Sunan, gitu ya. Jadi dikatakan ada mau boleh baca itu ya sah-sah aja, sok aja kan tinggal ikutin aja. Kalau bagi prinsip pribadi saya, tetap saya mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah umat-umatnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Yang paling takutkan. Makanya kenapa Kanjeng Nabi itu menjadi penutup terakhir? Itu setelah peristiwa Rasulullah setelah peristiwa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu sakti mandraguna, paling dipuja-puji ning jemaah. Akhirnya apa? Tuhankan. Akhirnya apa? Dituhankan. Sampai Nabi Isa bilang mana di bumi, mana sing langit. Wah, setuju nggak? Akhirnya dituhankan. Nah, karena peristiwa itulah maka Rasulullah SAW adalah bertolak belakang dengan ajaran Nabi Isa. Bukan bertolak belakang dengan ajaran Nabi Isa-nya, bukan. Tapi pola hidupnya tidak sama. Nabi Muhammad kalau makan di pasar, bayangkan. Kalau makan supaya apa? Supaya apa? Supaya katon manusia. Ya orang lagi digotok ganti. Kalau di pasar, jadi gotok di pasar. Ya kan? Serius. Kalau ditembak di mempan. Kanjeng Nabi, kan? Kanjeng Nabi diarak, dilempari, gorden, gede tapi kena pedangnya. Supaya menunjukkan apa? Manusia tidak boleh diunggul-unggulkan. Karena takutnya Kanjeng Rasul ini nanti dituhankan. Ini persoalan. Maka kata Rasulullah, aku lebih baik terhina namaku daripada terhina Tuhanku. Aku siap menjadi seorang hamba yang sebenar-benarnya hamba. Kayak gitulah. Jadi itu berbeda. Nah, khawatirnya umat-umat Kanjeng Nabi malah nanti bodeng-bodeng Kanjeng Nabi, malah Allah direndahkan. Ini satu peristiwa yang terjadi. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi", supaya manusia kok sholawat ning Kanjeng Nabi. Makanya sholat pun kudu ana sholawate. Kenapa? Supaya sholawate. Ya, kenapa diminta doakan? Alasannya? Kenapa? Halo? Kenapa? Nabi lah, akhirnya dihina oleh orang-orang yang suka Kanjeng Nabi. Nabi kok sakti para Gusti Allah didoakan. Itu betul, ketika mereka menghina, itulah yang diinginkan Rasulullah. Kenapa? Kita mendoakan Rasul karena Rasul ingin menyatakan bahwa aku ini manusia biasa.
Kira-kira paham? Yang luar biasa ini hanya Allah. Itu aja, ya kira-kira paham? Wah, baru jam mungkin kepengen tahu sakti manrung tubuh lah di kantor, emang di mempan. Ya kunci rumusannya ya kira-kira gitu. Misalnya takon lanjut ya. Bis pucuk yang ilat mil kempeleng rasa. Jadi mau sepakat ya? Pucuk ilat apa? Pucuk yang ilat apa? Hamdalah ya. Apa mau kah? Mil kempeleng rasa. Kumpulin rasa beri, kumpulin rasa. Jasmani dikit, bahas pikir jasmani dikit. Kumpulin rasa ini. Hati kundi. Jantung menciri pribe. Soal. Jantung pribe. Ciri jantung pribe. Cinta. Apa? Cinta. Rubah-rubah. Kamu nih. Masuk waktu balik. Ya berarti ragu kan? Jantungan. Ya. Apa nih jantung? Kaget. Apa? Deg-degan. Berdetak ajam ya. Deg-degan, berdetak ya. Apa nih? Was-was. Apa nih? Maling. Panik. Oh panik ya. Ya. Apa? Cinta. Ya. Apa nih? Eman ke kabeh. Di rapeli. Was-was. Terus apa nih? Apa Yudin? Mengubah darah ya. Sudah nama sudah tujuh lah. Pengen jawaban yang enak kan? Lur, hati apa hati lu? Ciri jantung boleh ciri jantung. Pak, ragu-ragu, dulu jantung ngobrol. Urap. Iwan, ciri jantung Pak. Berdebar. Kenapa berdebar Pak? Perasaan cinta. Merasakan cinta. Ini pegel Pak kalau itu akan ada. Selalu ala Muhammad. Gus. Mau cinta yang pas-pas. Jangan jatuh, kalau udah bener. Bapak, lalu di berdua ayo sok. Apa itu jantung? Segumpal darah. Apa? Segumpal darah. Segumpal darah. Oh ya sudah pakai ini. Segumpal darah. Berarti kamu setuk kesumbar. Ayo, Mas. Jantung apa-apa. Berbobot gitu ini. Dia itu deg-degan kan ya? Kenapa tuh? Ya. Buat napas sih, pompa. Sampai dipraktikkan. Yep. Kajiannya berulang. Pucuk inilah berangkat kali mil kembali. Boleh dicatat deh. Ciri jantung adalah atau hati. Ketika merasa takut, maka dia berdebar. Ketika dia menemui kecintaan, kebahagiaan, maka menjadi tenang dan tentram. Itu ciri jantung. Halo. Boleh digaris miring cinta. Gitu? Apabila di antara keduanya, antara takut dan bahagia bertemu, maka menimbulkan panas atau hawa.
atau Allah. Kemudian rabi selingkuh, waduh, beri panas habis. Itu menemukan menjadi hawa. Boleh hawanya menjadi amarah, lawamah, apa nih? Mutmainah. Jadi was-was boleh. Was-was itu adalah pertemuan ketakutan dengan kebahagiaan. Itu namanya was-was. Jadi apa sih was-was? Was-was itu adalah rasa takut dan rasa butuh, rasa pengen. Rasa takut dan rasa pengen. Makanya ketika sholat was-was, ada dia kita dosa tapi butuh timbul menjadi was-was. Kamu juga betul-betul udah cinta, ada betul. Selalu ala Allah. Ya, nanti jadi kaji nih. Siapa yang ngerti jantung? Orang beriman itu, nggak usah tulis lagi, nggak usah tulis keterangan. Orang beriman itu ciri standaritasnya bisa diukur. Ciri standaritasnya bisa diukur. Apakah aku ini beriman atau tidak? Ketika Anda takutnya, deg-degane, was-wasnya itu kepada selain Allah, berarti Anda lemah imannya. Lemah. Apabila Anda deg-degannya, takutnya ketika Anda merasa dekat dengan Allah, merasa berhadapan dengan Allah, mendengar nama Allah itu sangat takut, maka itulah iman sebenarnya. Itu contoh standaritas. Lalu apa ya dulu ada ngomong tuh ada break tuh kan. Lah, jeruk mau dari batu ini jeruk kamber ya, jeruk kamber lagi kan ada kesat. Ini beda. Kegulan. Pompa jantung jadi macet. Ketika orang itu lebih cenderung dekat dengan Allah, rasa takutnya dengan Allah, deg-degannya dengan Allah, rasa gemetarnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menghadapi segala sesuatunya tidak pernah takut. Anak geledek, harapan ditagih apapun, masalah apapun tenang, itu cirinya. Kenapa? Kalau ketika disebut nama Allah itu gemetar. Ketika Anda sholat merasa menatap dengan Allah itu meneteskan air mata dan ini jantungnya takut sekali, maka itu menandakan adalah sebenar-benarnya beriman. Itulah takwa. Itulah ketakwaan. Sehingga dalam menghadapi hidupnya tetap siap. Tapi kalau Anda menghadapi hidupnya setiap harinya takutnya kepada sesuatu, baik urusan Anda, urusan ini ditolak ini, tidak diterima ini, dan berbagai macam itu terasa tertukan dan takut sekali, water, diterima water ini, maka kamu pastikan ketika sholat, ketika bertemu dengan Allah, ketika Anda berzikir Allah, tetap Anda biasa-biasa. Itu cirinya kemunafikan dalam iman. Sederhana kan? Ada ukurannya. Bisa diukur deh, tapi belum usah meteran. Belum usah kok. Kira-kira kita seperti apa? Yang di sini saja, yang di sini. Kamu tahu nih? Yang di sini kira-kira gimana? Takut nggak diakui mertua, takut nggak diakui desa, takut diakui ibu. Ya rasa takut itulah yang menimbulkan, maka sekali itu mengumpulkan besar, maka ketika nanti menghadapi Allah, ketika berzikir, Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Anda jantungnya lebih takut, hatinya lebih takut kepada selain Allah. Maka Allah menolak. Maka latihlah itu. Lalu ada caranya. Ada caranya. Yang kemarin cara gitu, lagi kaji sih. Kira-kira sampean yang mana tuh ya?
Karena apa? Jantung itu menjadikan sumber segala rasa. Ketika Anda berpikir ada suatu masalah, misalnya Allah pengen itu nggak diterima, belum diterima, perasaan luas. Pikiran luas ya perasaannya. Gimana itu gimana? Nggak mungkin itu. Wah, jadi nggak? Jantung karena sumber segala rasa jadi satu. Saya beri contoh. Ini misalkan acara apa? Acara apa tadi? Acara ziarah. Tolong harus saya. Waktu karis Rodina Maning dulu. Pikiran dulu. Orang begitu kan itu juga. Jantung itu sumber segala rasa. Maka kata Allah, inna malu dia. Semua amal itu tergantung dia. Di jantung kuncinya. Kalau jantungnya deg-degannya kepada bukan selain Allah, maka kata Allah, kamu adalah munafik denganku. Kamu berselingkuh kepadaku. Kamu sungguhnya tidak iman kepadaku. Kamu lebih menakuti kepada selainku. Maka jantungmu yang bergetar itu kepada selainku, kata Allah, itu sesungguhnya berarti kumpulan dari rasamu, kumpulan dari semua kehidupanmu adalah bukan untukku. Na'udzubillah. Begitu kan. Oke? Proyek glory terus bakal kumpulan enggak? Kepikiran dulu deh, otak. Anak boleh. Anak rapi batu. Bagus. Nyata. Kira paham? Sering begitu sih? Ada. Alat. Ulap. Kira paham? Sering dengar orang? Sering dengar orang? Sering dapat kerjaan deh. Jujur lah cawon. Ngomong sih saya. Dan Anda jangan sekali-kali menyepelekan hal itu karena itu menentukan Anda masuk neraka atau surga. Jangan sekali-kali menyepelekan bab itu karena Anda ditolak imannya atau diterima imannya. Tergantung bagaimana detak jantungmu kepada siapa dan untuk siapa, lalu untuk apa. Shallu ala Muhammad. Kita 10 dinamani pindah orang gak berduit. Kalau bukan orang-orang yang biasa di beden-beden, saya stres, ya kan? Saya stres. Supaya saya tinggal berserah keadaan. Selama aku bersama Tuhan, tidak ada kecelakaan, Pak. Terserah. Karena setiap kesulitan itu perintahnya. Barang siapa orang yang setiap kesulitannya, barang siapa orang yang setiap kesukarannya, barang siapa orang yang setiap penderitaannya, setiap kesengsaraannya tidak merasa karena perintah Tuhannya, tidak merasa bahwa kesengsaraan itu adalah sumbernya dari perintah Allah, bahwa sengsara itu memang sengaja dibuat oleh Allah, disengsarakan oleh Allah untuk tujuan yang baik, maka orang itu tandanya hilang pahalanya, hilang rahmatnya, dan pasti sengsara selamanya. Bagaikan malaikat Jibril bersujud, bagaikan para malaikat-malaikat bertasbih, bagaikan malaikat-malaikat semuanya sholat kepada Allah 20 juta tahun, tapi Allah suka kepadanya, tapi kecil pahalanya buat mereka. Ketimbang umat-umat kanjeng Nabi yang 2 rakaat saja, Allah mencintainya dan Allah membanggakannya. Apa yang menjadikan bedanya? Padahal mereka itu perintahnya. Maka jadikanlah setiap kesulitanmu bahwa aku ini diperintah untuk sulit. Agar apa? Agar tidak ada. Kalau kamu meminta kebahagiaan, pasti Allah berikan penderitaan. Kalau kamu minta kecerdasan, pasti Allah berikan kesulitan. Kalau kamu minta kenikmatan, pasti Allah berikan kesakitan. Kalau Allah itu memberikan kamu sesuatu yang sakit, sesuatu yang sengsara, tujuannya agar kamu menjadi orang-orang yang mulia. Ada maksudnya. Saya mau tanya kepada kalian, apakah orang-orang yang berani dikirim di pasukan perang di Kamboja? Kamu lihat tentara saja. Orang-orang yang tak pernah terdiri, dipukul dikit, didek, dilatih dikit. Kira-kira berbeda. Sekali-kali kamu dikirim ke Kamboja, kira-kira berbeda. Panik. Kira-kira.
Model perkara dikirim ke Kamboja pas kontrak kira dulu ya, Palestina. Panik. Ya tidak, minimal kamu ganti tank. Orang-orang yang disiapkan menjadi prajurit-prajurit terbaik, menjadi mukmin terbaik, Allah siapkan dengan latihan penderitaan ini. Inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusran. Setiap kesulitan itu adalah kemudahan, dan sesungguhnya kesulitan itu adalah kemudahan. Barang siapa orang yang mencari kemudahan dimanapun dia berada, maka dia tidak akan pernah menemukan kemudahannya. Barang siapa orang yang selalu mencari kesulitan, maka tak akan pernah menemukan kesulitannya. Karena setiap kesulitan yang dia sukai, itu berarti adalah kemudahan baginya. Paham? Dan setiap kemudahan yang dia sukai, pada sesungguhnya itu semuanya adalah susah. Kalau kamu menghindari yang sulit-sulit pasal problem angel, problem mana kudu angel, di mana bangun angel. Maka jadikanlah setiap kesulitanmu adalah sesungguhnya itu adalah rekayasa strategi Allah untuk mengajarkan kalian menjadi orang yang kuat. Kalau kamu minta kekuatan, maka Allah berikan kelemahan. Kalau Allah itu kamu meminta itu kelebihan, maka kamu pasti diberikan kelemahan kekurangan. Sesungguhnya apa? Supaya kamu menjadi orang-orang yang mentalnya hebat. Allah menyukai orang-orang yang mukmin yang mentalnya hebat. Setuju? Katakan ini mau kita David sendiri dikit aja. Jadi berlatih. Kenapa kamu suka ditagih hutang? Ketika bermasalah, itu dilatih supaya jantung kamu membiasakan diri tenang. Nah, biasakan undang polisi wis ping 12 mun kita kabeh. Ya, kita pernah undang polisi ngalami dari Polsek Singawit Gunung Sari sampai Arsenang. Gara-gara peristiwa Rota. Serius. Hari yang sama, Polresta itu di sana ada yang menggugat saya di Polres Aiwo saya sampai di Polres Aiwo saya. Dalam waktu hari Senin itu jam 11 malam, saya bingung saya ngomong. Saya mau menghadap kemana ini Polres itu? Wong saya satu hari harus menghadapi polisi. Saya menghadap saya tenang sana. Yang menentukan mati dan hidup saya di penjara atau di penjara dari saya. Semua kehidupan ini semuanya bermuara dari Tuhan. Saya tidak percaya selama bismillah di dadaku, selama kalimat tauhid di dadaku, aku tidak pernah akan celaka. Karena dimanapun aku berada dan keadaan berada, itu semua ini adalah bumi kerajaan Tuhanku, bukan kerajaan siapapun. Itu pegangan hati saya. Di penjara tetap tenang, saya dimanapun tetap tenang. Berapa banyak orang yang kaya malah sedih, berapa banyak orang-orang yang susah malah bahagia, berapa banyak orang-orang yang hina yang ada di dalam napi malah justru pernah bahagia, pernah bahkan dia itu malah mulia. Waktu pemilihan presiden, waktu pemilihan DPR, mereka gimana? Kalau datang ke sana, oh habis itu buat suara buat saya aja, hebat nggak? Seorang calon DPR, calon presiden saja memulia. Jadi bisa saja orang-orang yang begitu di napi itu terhina malah jadi Allah Maha Hebat. Berlatihlah kalian dalam kesengsaraan kalian tenang. Ya Allah, ini bumi. Dan setiap perilakuku itu adalah kehendakmu. Dan setiap apapun yang ada dalam diriku itu semua rencanamu. Dan aku ini mukmin, dan setiap apa yang aku lakukan dan setiap apapun yang aku diberikannya olehmu itu semua atas perintahmu. Bagaimana mungkin aku tidak menerimanya kalau itu perintah Tuhanku yang aku cintai. Aku serahkan semuanya ini. Kau melatihku menjadi orang-orang hebat. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Oke. Wes, lanjut. Aman kan? Jadi hujan. Tuh. Rokna. Mil kempeleng rasa arane jantung. Jadi cirinya bergetar. Maka dengan apa jantung itu diisinya? Dengan apa? Oh, boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah boleh. Ya kan? Boleh. Subhanallah boleh. Yang penting isi aja wedi ning selaine Gusti Allah detek kowe berangkat. Ana puting beliung aja melayu tenang. Menengah baik. Mandek ya puting beliung serius. Loh, ira gemoy.
Serius pernah apa? Kamu doa saja pada Allah begini. Wahai puting beliau, aku ini khalifahmu. Aku ini khalifahmu. Dan di dalam diriku semuanya dikuasai Tuhan. Dan aku jadi khalifah bukan semata-mata aku menghendakinya, tapi Allah yang menghendaki kepadaku. Bagaimana mungkin kau menyentuhku? Pulang sana ke Pasar Toro. Hancur. Seriusan, kita akan digeledah karena apa ya? Ulah. Diam lo. Diam lo. Ngomel, sana ke Toro, kalau ngomel jadi kita. Seriusan. Pokoknya kayak gitu deh. Bisa diundang geledah? Bisa. Selama kamu dalam hatinya, setiap perilaku adalah perintah Tuhan. Oke? Dan rasakan. Kamu bukankah melihat Quran? Syakara ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tundukkan langit dan bumi, seisi langit seisi bumi untuk siapa? Untuk manusia lina. Itu enggak? Lautan untuk manusia. Cuman ada yang memandangnya dengan cara syariat lewat kapal, ya kan? Lewat kapal kan? Nunduknya. Ada yang lewat hakikat melaku sedulur banyu. Ya, melaku. Serius aja kan melakukan dure. Anak-anak belakang diseret. Jadi tergantung makomnya. Sampai hari ini makom saya belum ada yang melawan Nabi Musa. Pecah lautan, benar nggak? Ular jadi tongkat, tongkat jadi ular. Kita pernah ngalami 2 kali tongkat jadi ular. Jangan macam-macam coy sama gue. Tak kedol nih sarbo. Ya lanjut, sudah ya. Jadi jangan boleh ini baca. Makanya setiap detikmu jangan sekali-kali lepas karo Gusti. Boleh baca Allah, Allah, subhanallah, 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 alhamdulillah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah, boleh. Jangan minta Allah wala quwwata illa billah, 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 boleh. Ya kan, baru aja bisa. Jadi itu, dan jangan sampai lepas kita detiknya. Kalau kamu latih jantungmu di sini ada kalimat Allah, maka tak akan ada getaran apapun kecuali Allah yang memanggilnya. Amin. Amin. Kita sebut di bukan juga. Lanjut. Apa lanjut kan? La tunggaling kedasa. Apa dia? Satu kepeng. Ya, pokoknya pakai izin aja. Dulu yang tinggal beli begini. Kanan. Jedar. Belum terhapus. Ini masih baru nih. Gus, anterin aja dulu mau berangkat pulang Gus. Bentar, aja mau pulang. Dulu sini aja dulu mau ya. Jadi dia. Pengen pulang nggak? Dari situ aja. Ya udah, dan terima kasih ya. Jangan dulu ya. Ada uang nggak? Nanti apa? Ini anak-anak sini beri. Hah? 20 berapa?
aturan Gus. Ini buat najimnya Gus nih. Buat sana. Aturan ya bisa. Mobilnya yang paling gampang mobil siapa? Buat. Kalau paling susah. Coba, oh kita kan? Mobilnya kita ya. Langsung aman. Coba angkot ada jadi haji. Mobil angkot. Mobil haji aja. Mobil angkot. Itu punya apa mau mana? Oh itu ada di atas sih. Tadi di luar. Oh. Mobil angkot. Ada mobil apa? Ada mobil angkot. Oh bisa ada ya? Aja di sini. Enggak apa kan ya? Untuk apa? Otomatis ini. Kalau mau sini punya yang kecil, ya. Ini mah yang kedua, yang kedua. Nah, yang kedua. Itu. Ente kaderan 2 jam, 3 jam ngaji. Di lamun ente setiap bulan atau setiap